Sebanyak 3 cara curang Cina demi mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Cina akan menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dibidik Cina yang kalah di 2 laga awal grup C, dibantai Jepang 0-7 dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi. Potensi Cina kalah di matchday ketiga grup C juga sangat besar, mengingat mereka main di markas lawan, Australia. Karena itu, sejumlah cara curang disiapkan mereka agar bisa menumbangkan timnas Indonesia di matchday keempat. Lantas, apa saja cara curang yang dimaksud? Berikut 3 cara curang Cina demi mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 main di ujung dunia. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia digelar di Stadion Qingdao yang terletak di kota Qingdao, Cina. Secara jarak, Qingdao dan ibu kota negara Cina, Beijing, sangatlah jauh, 660 km. Namun, PSSI sudah melakukan antisipasi. Mereka menyewa pesawat agar perjalanan dari Bahrain ke Qingdao dapat ditempuh secepat mungkin. Sebelum menghadapi Cina, timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain. 2 tiket mahal untuk supporter timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia. Harga tiket paling murah untuk laga Cina versus timnas Indonesia adalah 280 yuan atau sekira Rp614.000. Nominal ini jauh lebih mahal ketimbang saat Cina menjamu Thailand pada Juni 2024, yang mana dibanderol di angka 180 yuan atau setara Rp390.000. Disinyalir, ini merupakan salah satu strategi mereka menghalau agar supporter timnas Indonesia tak datang langsung ke stadion. 1. Fitnah tanpa dasar. Media asal Cina, 163.com, menyebut proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eleanor Reijers tidak sesuai prosedur hukum di Indonesia. Mereka mengancam jika Mads Hilgers dan Eleanor Reijers dimainkan melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, akan mengajukan protes ke AFC. Menurut pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eleanor Reijers tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah Mads Hilgers dan Eleanor Reijers seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda, tulis 163.com. Tindakan ini jelas operasi ilegal. Jika Mads Hilgers dan Eleanor Reijers tampil menghadapi timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, akan mengajukan protes kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi 2 pemain Indonesia itu tidak memadai, lanjut 163.com. Sesuai peraturan AFC, timnas Cina akan diberikan kemenangan WO 3-0 atas timnas Indonesia. Timnas Cina pun akan mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tutup 163.com penuh harap. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, sudah pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialami. Mengutip dari akun Instagram Fake Dallas, kiper 26 tahun itu terlihat sudah berlatih bersama skuad FC Dallas. Sekadar diketahui, Martin Paes dinyatakan mengalami cedera beberapa menit sebelum kick-off San Jose Earthquakes versus FC Dallas di lanjutan Major League Soccer, MLS, pada Kamis, 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tangan kanan ex-kiper FC Utrecht itu dibalut perban. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Martin Paes akan absen saat timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024, di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laman Fotmo pun membuat kaget pencinta sepak bola tanah air.
Situs tersebut memprediksi Martin Paes baru akan pulih awal November 2024. Hal itu semakin menegaskan Martin Paes takkan bermain di laga melawan Bahrain dan Cina. Namun, kini seperti yang sudah diutarakan di atas, Martin Paes terlihat sudah berlatih normal bersama FC Dallas. Ia berpotensi diturunkan lagi saat FC Dallas tandang ke markas Portland Timbers pada Senin, 7 Oktober 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kelar membela Portland Timbers, Martin Paes akan langsung terbang ke Bahrain. Diharapkan kondisi Martin Paes terus terjaga. Kehadiran pemain sekaliber Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Kemapanan pun telah ditunjukkan Martin Paes di 2 laga awal grup C saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 laga tersebut, ex-kiper timnas Belanda U21 itu membuat banyak penyelamatan krusial bagi timnas Indonesia hingga terpilih sebagai Man of the Match. Jika mengalahkan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB, timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli Thailand dan Vietnam. Andai menang atas Bahrain, koleksi poin timnas Indonesia di grup C menjadi 5 angka. Sebagai catatan, Thailand dan Vietnam yang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, gagal menembus 5 poin dari 10 laga yang mereka jalani. Kita mulai bahas dari Thailand. Skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand pernah ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Skuad asuhan Kiatiuk Senamuang itu tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Hasilnya dari 10 pertandingan, Canak Hipsongkrasin dan kawan-kawan hanya mendapatkan 2 imbang dan 8 kalah. Total cuma meraup 2 angka. Prestasi lebih baik dicatatkan timnas Vietnam racikan Park Hang-seo yang ambil bagian di grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman, dan Cina. Setelah melalui 10 pertandingan, skuad Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam meraup 4 angka, hasil dari 1 menang, 1 imbang, dan 8 kalah. Karena itu, timnas Indonesia akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam jika menang atas Bahrain minggu depan. Jika itu terrealisasi, timnas Indonesia melewati pencapaian Thailand dan Vietnam hanya dalam 3 pertandingan awal. Sekarang harapannya performa timnas Indonesia terus membaik. Masuknya pemain tambahan seperti Mads Hilgers dan Eliano Reijnders dijamin akan meningkatkan performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top juga sedang didekati PSSI. Sebut saja Ulla Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald hingga Mauro Zijlstra. Jika nama-nama ini berhasil didatangkan, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar.